Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks sosiologi hari ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya, Audria Oktavia Sri Anjani, Nida Khairunisa, dan Salsabilah Maliha Putri akan membahas tentang materi sosiologi SMA kelas 10 dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sebelum itu, bunyi dari kompetensi dasar 3.2 adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. 4.2 mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang materi sosiologi kelas 10 ini, kita akan membahas sedikit pengertian dari kompetensi dasar. Pengertian dari kompetensi dasar itu sendiri adalah kemampuan atau materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi, kompetensi dasar adalah kompetensi yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang anak didik ketika dia sudah mendapatkan materi pelajaran tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran pada kelas 10 SMA sesuai dengan KD 3.2 dan 4.2 kurikulum 2013. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi individu dan materi kelompok. Untuk individu sendiri, kita akan mempelajari apa pengertian dari individu tersebut, yaitu individu sendiri secara lebih singkat mengandung pengertian bahwa individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu bagian terkecil tersebut adalah individu kita sendiri, diri kita. Nah, untuk kelompok yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka yang masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, menyadari keberadaan orang lain yang juga anggota kelompok dan saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama dan saling menghargai. Seperti ilustrasi pada gambar di PPT ini, yang pertama adalah individu, lalu kelompok terkecil dalam satuan masyarakat itu adalah keluarga. Nah, lalu membaur dalam masyarakat itu sendiri. Untuk yang ketiga, dalam KD tersebut juga membahas tentang bahwa peserta didik harus mau mengidentifikasi apa itu hubungan sosial. Nah, untuk itu ada materi status dan peran dalam interaksi sosial di lingkungan. Pengertian dari status itu sendiri adalah posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Jika dibagi lagi, status sosial ini memiliki 3 macam. Yang pertama, ascribed status, yaitu status yang didapatkan sejak lahir. Contohnya, kamu lahir dari keluarga yang bangsawan, maka secara tidak langsung kamu juga mendapatkan darah bangsawan, darah dari keturunan seorang bangsawan. Nah, lalu yang kedua adalah achieved status, yaitu diperoleh melalui usaha yang disengaja. Misal kita berkuliah agar kita mendapat gelar sebagai seorang sarjana pendidikan. Untuk itulah yang disebut achieved status. Jika nanti kita telah lulus, kita akan mendapatkan status sebagai seorang sarjana pendidikan. Nah, yang ketiga, assigned status, yaitu status yang diberikan orang lain. Seperti contoh, Bapak Proklamator Indonesia, itu adalah status yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu kita akan membahas tentang peran. Pengertian dari peran ini sendiri adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran dapat dimiliki manusia sejak lahir atau diperoleh dari lingkungan sosial. Yang ketiga, seseorang dapat memiliki lebih dari satu peran dalam lingkungan sosialnya. Peran itu artinya adalah fungsi seseorang dalam struktur sosial itu sendiri. Contohnya, di rumah kita berperan sebagai seorang anak. Di lingkungan kampus kita berperan sebagai seorang mahasiswa, ataupun di lingkungan organisasi kita berperan sebagai pengurus organisasi, entah itu sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara. Dalam hidupnya seseorang dapat memiliki lebih dari satu peran dalam lingkungan sosialnya. Seperti tadi, berbeda lingkungan sosial, berbeda pula peran kita.
Contohnya, ketika di rumah kita menjadi anak, ketika di kampus kita menjadi mahasiswa. Berbeda lagi ketika di lingkungan masyarakat, seperti lingkungan kampung, kita menjadi ketua Karang Taruna misalnya. Nah, seperti itu pengertian dari peran yang ada pada materi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 untuk kurikulum 2013 itu sendiri. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nida Koirunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi KD 3.2 dan 4.2 kelas 10 mengenai hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur hubungan sosial adalah interaksi sosial. Gilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, serta antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak dan komunikasi. Kontak yakni cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud saling dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian, faktor pendorong interaksi sosial yakni imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Misalnya saja, menirukan gaya rambut artis idola. Sugesti adalah upaya memberikan pandangan kepada orang lain sehingga dapat merubah dan mempengaruhi pikiran dan hati orang lain. Yang ketiga, identifikasi, yakni kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain atau meniru secara keseluruhan. Contohnya, anak yang ingin menjadi hebat dan sukses seperti ayahnya. Yang selanjutnya adalah simpati, yakni kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Contohnya, merawat orang yang sakit atau terluka. Yang kelima, ada empati. Empati yakni simpati mendalam di mana seseorang ikut merasakan perasaan orang lain. Contohnya, membantu korban bencana alam. Yang selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yakni asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada kerukunan. Sementara disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan. Selanjutnya, proses sosial yang berbentuk asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta kerukunan. Yang ketiga, asimilasi. Menurut Koncaraningrat, proses asimilasi akan timbul jika ada dua kelompok yang memiliki perbedaan kebudayaan dan saling berinteraksi secara terus-menerus, sehingga kebudayaan masing-masing kelompok akan berubah dan saling menyesuaikan diri. Yang keempat, ada akulturasi, yakni perpaduan dua kebudayaan yang berbeda sehingga membentuk satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri dari masing-masing kebudayaan tersebut. Yang selanjutnya, proses sosial yang berbentuk disosiatif. Yang pertama, persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Ditandai dengan ketidakpuasan, perasaan tidak suka, dan kebencian kepada orang lain.
Yang ketiga, pertentangan. Pertentangan disebut juga dengan konflik, yakni perjuangan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Selanjutnya, hubungan sosial antar individu dan antar kelompok. Yang pertama, hubungan sosial antar individu, yakni misalnya saja interaksi antara satu siswa dengan teman satu bangkunya. Yang kedua, hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Misalnya saja interaksi antara guru dan siswa di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, hubungan sosial antar kelompok. Contohnya, interaksi antara tim sepak bola Indonesia dengan tim sepak bola Qatar. Selanjutnya, hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Keteraturan sosial dapat dicapai jika dalam interaksi sosial setiap individu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peran yang dimilikinya, serta sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Proses terbentuknya keteraturan sosial, yang pertama ada tertib sosial. Kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, teratur, dan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua, order. Sistem norma dan nilai sosial yang berkembang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya saja peraturan sekolah dan adat istiadat. Yang ketiga, keajekan. Kondisi keteraturan yang tetap dan konsisten sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus. Yang keempat, pola, yakni corak hubungan yang tetap ajeg dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua masyarakat dan kelompok. Misalnya saja, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maisa Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi KD 3.2 dari 1.2 kelas 10 mata pelajaran Sosiologi SMA. Baik, di materi lembaga sosial ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari lembaga sosial. Yang kedua, karakteristik lembaga sosial. Yang ketiga, fungsi lembaga sosial. Dan yang keempat, jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari lembaga sosial. Jadi menurut Suyono Sutanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang bersifat pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, yang mengatur hubungan antara warga masyarakat agar warga masyarakat ini bisa tertib dan tertib. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari lembaga sosial. Ada 6 karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol. Jadi, setiap lembaga sosial itu memiliki simbol masing-masing sebagai ciri khas setiap lembaga. Misalnya apa? Lembaga hukum. Nah, lembaga hukum itu memiliki simbol wanita dengan membawa neraca dan pedang dengan mata yang tertutup. Yang kedua, memiliki tata tertib. Nah, setiap lembaga itu pasti memiliki tata tertib, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya apa? Contohnya keluarga. Di keluarga ada tata tertib. Misalnya, setiap anak tidak boleh pulang ke rumah melebihi dari jam 9 malam. Gitu. Terus yang ketiga, usianya lebih lama. Jadi, usia lembaga sosial ini lebih lama dibanding umur orang. Misalnya apa? Di lembaga keluarga, dari dulu hingga sekarang, sistem pewarisan maupun seperti itu masih ada. Terus yang keempat yaitu memiliki alat kelengkapan. Misalnya apa? Lembaga ekonomi, ada pajak,
fungsinya untuk menjaga sosial. Yang kelima yaitu memiliki ideologi, dan yang terakhir memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Contohnya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi dari lembaga sosial. Ada dua fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama yaitu fungsi manifest atau fungsi nyata. Jadi fungsi lembaga sosial ini yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya yaitu lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga berfungsi untuk sebagai wadah sosialisasi maupun internalisasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Itu fungsi manifest dari lembaga keluarga. Yang kedua yaitu fungsi laten, tidak nampak. Artinya fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Misalnya apa? Misalnya lembaga pendidikan. Fungsi laten dari lembaga pendidikan yaitu untuk memperpanjang masa remaja dan menunda masa kedewasaan anak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari lembaga sosial. Yang pertama yaitu ada keluarga. Keluarga itu apa? Keluarga itu jenis satuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, fungsi dari setiap anggota itu setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Misalnya apa? Ayah, perannya untuk mencari nafkah, anak, perannya untuk belajar. Terus ada beberapa fungsi dari keluarga. Ada fungsi afeksi, ada fungsi proteksi, ada fungsi reproduksi, ada fungsi ekonomi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu yaitu lembaga pendidikan. Nah, pendidikan merupakan pada hakikatnya salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan apa? Untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Selain itu juga untuk mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada lembaga politik. Oke, lembaga politik yang ini. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai atau norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, di lembaga politik ini berkaitan dengan apa? Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Nah, fungsi dari lembaga politik sendiri yang jelas yaitu untuk mengatur proses politik suatu negara. Yang keempat ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini berfungsi untuk mengatur segala kegiatan perekonomian. Selain itu, lembaga ekonomi ini juga mengatur sebagai pedoman tata pengupahan itu seperti apa, itu ada di lembaga ekonomi. Terus pedoman harga jual beli barang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lembaga agama. Nah, agama merupakan salah satu lembaga yang mengatur kehidupan manusia. Agama memuat ajaran dan petunjuk bagi umatnya agar sebagai bekal kehidupan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, fungsi dari lembaga agama ini ada 3. Yang pertama yaitu edukatif, yang kedua sebagai pengawas sosial, dan yang ketiga sebagai penyelamat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.